Tarikannya Okta, ini loh Okta. Aja lagi kak. Aja lagi. Aja lagi. Bantuin dipegangin sama Mas Yong. Gimana track back? Mantap! Strike gak sih? Masih, aku strike gak sih? Oh, dapat fokus nih. Tuh. Masih mana strike back? Mantap! Dapat. Wah, dapat. Masih mana strike back? Mantap! Perairan Laut Selatan Jawa seringkali dicap sebagai surganya para pemancing. Wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia membuatnya menjadi spesial. Salah satunya perairan Jember yang saya kunjungi kali ini. Laut dalam, arus, serta ekosistem yang baik membuat banyak ikan-ikan besar dengan jenis yang beragam. Lady Angler kawan saya ini, Okta, memang sudah cukup kawakan. Ia biasanya suka mancing land bass ataupun rock fishing di sekitaran Jember, Jawa Timur. Tapi gimana ya kalau mancing kali ini on boot? Kita lihat peruntungannya ya, Strike Big Mania. Ya saya. Ini ikan bukan. Oh iya. Ya. Strike. Ya. Ikan terus memberi perlawanan, seakan tak mau kalah. Berulang kali ikan menarik turun sebagai upaya untuk melepaskan diri. Tarikannya Okta, ini loh Okta. Yeah. Dari tarikannya, sepertinya ikan berukuran lumayan yang menjadi lawan saya. Mana ikannya? Patahkan. Yo. Yeah. Pam. Pam, ayo Pam. Tenang, ada nih tuh melengkungnya. Banget melengkung. Let's go. Apa nih kira-kira? Kalau dari tarikannya tuh amberjack sih dia. Tebak size? Tebak ses 5 kiloan lah. 5 kilo. Belum terlalu berat ini. Cuman lumayan ini. Karena menggunakan tackle kecil membuat perlawanan begitu terasa. Akhirnya momentum saya dapatkan, ikan mulai naik ke permukaan. Ternyata seekor amberjack mulai terlihat dari dalam air. Udah ada deko soalnya dia ada. Oh, betulin. Let's go! Ya, patahkan! Ini loh Mas, mana kira Mas? Akhirnya. Gimana tadi kan? Luar biasa. Amberjack ses babon. Pakai tackle well. Leader 40 lip. Rootnya PS1, luar biasa kerasannya. Woo! Ini baru sport fishing, bro. Keren. Di perairan selatan Pulau Jawa, saat ini sedang musim amberjack. Semua itu karena efek arus yang kuat, sehingga meningkatkan potensi ikan kecil yang menjadi makanan utamanya. Akhirnya Okta, setelah sekian lama bisa merasakan tarikan amberjack babon di Jember. Woo! Luar biasa. Size berapa ini? Ini berapa kip? 7 kilo ada poinnya ya? Lebih ya, 7-8 kilo lah, ini luar biasa. Ih, benar-benar tarikannya tuh nggak kalah sama Giant Trevally ternyata ya. Luar biasa. Akhirnya keturutan juga. Pancing mana strike back. Mantap! Yeay! Melihat saya berhasil menaikkan ikan amberjack, Yoyo terus memompa jorannya seakan tak mau kalah. Strike masuk. Lewat. Akhirnya ada tanda-tanda dari jerih payahnya. Woi, mantap. Amberjack kayaknya Mas ya. Amberjack. Jember. Let's go. Jember punya cerita. Ayo, paham terus Mas Yo. Oke. Wih, luar biasa. Tuh ngelawan terus dia. Minta lagi dia. Berapa tadi Mas? Ikan yang menyambar jig Yoyo
juga tak mau menyerah begitu saja. Berulang kali memberikan perlawanan yang cukup kuat. Dengan kesabarannya, Yoyok terus menunggu waktu yang tepat untuk menaikkan ikan. Perlahan tapi pasti, seekor ikan amberjack juga berhasil ditaklukkannya. Lebih gede daripada. Oh, mantap. Ngadep sini Mas Yoyo, Mas. Aji Jember. Aji Jember punya luar biasa. Tinggi loh Mas neng kene wae Mas Ikan amberjack mempunyai karakteristik hidup bergerombol di sekitar struktur karang. Mantap. Mantap. Udah pernah dapat aja sebelumnya? Udah Mas. Oh, udah. Jadi dia fight-nya tadi kalem banget. Luar biasa. Ini kayaknya ada yang belum ngerasain strike ini. Mana nih orangnya nih? Mana nih? Ah. Gantian. Langsung dibales. Tadi dia C nih, Mas Yo. Sekarang gantian tuh. Yang belakang Okta belum strike. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat Okta. Terus dulu. Kita nggak ada saingan di sini, Mas. Yuk. Yes. Siap. Mancing mana strike back. Mantap. Ah. Lady angler kami, Okta, juga mulai mencoba peruntungannya. Berulang kali ia memainkan joran supaya mendapatkan sambaran. Ya, terima kasih. Akhirnya, Okta tak hanya jadi penonton saja. Ia mendapatkan sambaran yang cukup kuat. Dipegangin sama Mas Yo. Ayo, tenaganya kuat sekali dia. Apa nih? Ikan apa nih kira-kira nih, Kak? Belum kelihatan ini. Karena kondisi perairan yang sedikit bergelombang, Yoyo turut membantu agar keseimbangannya tetap terjaga. Dengan cepat Okta menggulung reelnya hingga ikan mulai naik dari kedalaman laut. Okta pun berhasil menaklukkan amberjack. Meski ukurannya tak sebesar seperti saya dan Yoyo, tapi ini ikan tetap memiliki karakter sebagai petarung tangguh di kalangan pemancing. Tarikannya kecil-kecil, mantap ya buat Mantap ya. ukuran badannya segini. Gampang. Ini salah satu ikan yang paling besar ya buat para angler. Tenaganya juga kuat banget ya. Mantap. Mancing mana strike back? Mantap. Woo! Harusnya mati dan ombaknya juga cenderung flat. Main di kedalaman sekitar 80-90 meter, tapi saya pakai jig kecil, main light jigging. Ini di berat 80 gram. Dan kita main fast jigging di sini. Soalnya saya lihat tuh teman-teman semua di sini pada main fast jigging dan kata-kata juga mainnya coba main cepat gitu. Dengan menggerakkan metal jig secara cepat dan agresif, tentu dapat memancing reaksi ikan-ikan predator terutama amberjack. Fish on! Oke. Mantap banget. Ayo Mas Yan. Jadi ternyata di sini lebih makan ketika kita main cepat, main fast jigging, Okta. Tuh, Jignya pakai berapa? pakai jig 80 gram. 80 gram aja nih. Pakai jig kecil ternyata dia maunya. Meski bermain fast jigging menguras tenaga, tapi efeknya cukup efektif untuk mendapatkan strike. Jember punya. Ikan predator memang memiliki insting yang kuat terhadap mangsa yang sedang kabur dengan cepat. Aje. Enaknya gini nih, kalau kita mancingnya berdekatan, kalau ada yang lewat, ini loh Mas, gimana yang gini loh Mas. Sedikit manasin pemancing sebelah, gak apa-apa lah ya, strike back mania. Biar tambah semangat mereka juga. Bayangan ikan mulai muncul dari dalam air. Aje lagi kah? Aje lagi. Ya. Yeah! Tasok dah. Saya pun berhasil memenangkan duel kali ini dan kembali menaikkan seekor ikan amberjack ke atas perahu.
Sebenarnya kita dapat info di beberapa tempat tuh, terutama Laut Selatan, memang lagi musim amberjack. Dan di sini juga kebagian juga lumayan. Lumayan. Dan kayaknya tuh bergerombol juga sih dia. Karena arus mulai mati dan ombak cenderung flat, kami memutuskan untuk bergeser spot. Begitu sampai spot, kami pun tak mau menyia-nyiakan waktu. Piranti pun kami mainkan dengan cepat. Saudaranya. Dalam hitungan sebentar saja, Okta langsung mendapatkan adanya tanda-tanda sambaran. Serak guys. Ikan apa ini? Sepertinya ini rezekinya Okta. Ikan langsung berhasil tertipu. Tidak adanya perlawanan yang berarti membuat Okta dapat dengan mudah dan cepat menggiring ikan naik ke permukaan air. Ikan apakah gerangan? Ternyata jenis yang berbeda kali ini, yaitu ikan karas yang berhasil ia taklukkan. Torpedo. Wih, mantap. Wah, udah kelar. Udah kelar, Okta? Udah. Wow. Dapat apa? Karas ini namanya ya? Namanya karas di Oh, sini. sejenis tongkol dia. Jadi ini sejenis ikan pelagis. Sebenarnya gerombol dalam jumlah besar dia Ya, di sini. betul. Tadi dapatnya di ini ya, setengah air ya Dalam. masih ya? Dalam udah. Oh, di dalam. Masih dalam. Oh, jadi ini dalamnya sekitar 50 meter ya. Cuma pakai jig kecil, tekniknya di cast jig, disambar ternyata. Karas di sini namanya. Karas ya, Kep ya? Nah, Ini semua. namanya ikan karas dan terkenal dengan kulitnya yang keras banget ini. Ada suaranya nih. Biasanya kan kalau ikan GP atau ikan tongkol tuh kerasnya, bagian kerasnya cuma sampai gak jauh dari ekor, tapi ini tuh hampir seluruh badan keras banget kulitnya. Tuh. Sebenarnya saya belum pernah dapet ini. Balikannya sih keras di awal aja. Keras di awal aja ya. Oh, berarti kurang lebih kayak ikan tongkol dia ya. Tadi getar-getar juga kan ujungnya ya. Masih mana strike back? Mantap. Ini makin siang malah anginnya makin kenceng dan gelombangnya juga mulai cukup tinggi. Jadi kayaknya Mas, sama Okta kita ke pinggiran itu gimana? Karet aja ya. Yang tadi tangkapan juga udah cukup lumayan ya Mas ya. Kapten, kita ke pinggir aja Kep ya. Takut tambah gede anginnya Kep. Oke. Air sudah mendidih. Kita mau masak apa? Masak apa? Tom yum. Tom yum. Tom yum. Kita mau masak tom yum, cuman spesial. Ada yang berbeda dari tom yum yang lain. Karena kita bakal pakai ikan amberjack nih yang kita dapat. Udah siap, Okta? Buat kita masak? Ready, siap dong. Oke, yuk langsung kita mulai. Let's go. Setelah capek bermain fast jig dan menaikkan ikan-ikan berukuran cukup lumayan, cocok banget kalau masak yang segar-segar. Tom yum yang memiliki rasa asam, pedas, dan segar, jadi bisa membuat mata jadi melek lagi. Tidak hanya daging ikan saja yang kami gunakan untuk mengembalikan stamina nih, tapi ada juga sayurannya. Selain sebagai pelengkap, sayur juga digunakan untuk penyeimbang rasa pedas dan asam dari tom yum. Wow, Udah mendidih nih. Udah mendidih. Ikan Oke, siapa, masukin Sob? dong. Siap-siap. Let's go. Langsung aja, nggak usah kelamaan. Pelan-pelan. Daging ikan memang cepat mudah matang jika diolah dengan cara direbus. Meski daging ikan amberjack padat, tapi tetap lembut. Karena itu, demi menjaga teksturnya harus dimasukkan terakhir. Bentar, bentar, coba. Enggak. Enak lah. Tom yum ikan amberjack pun siap disantap. Masih ayo nasi. Wah, pas banget bawa nasi, Kak. Coba kalau dia nggak bawa nasi mah gak bisa makan.
Kita makan tumyum aja berdua. Kita langsung ciduk-ciduk saja tumyumnya. Tumyumnya. Tumyum apa? Amberjack. Asik. Daging ikan amberjack terkenal dengan kelezatannya karena memiliki rasa gurih alami, tekstur padat, tapi tetap juicy, sehingga cocok untuk dimasak dengan metode apa saja. Saya paling suka sama kuahnya nih, enak banget, asam, seger, gurih, pedasnya juga pas, cocok banget ya Mas ya. Kayak baratnya tuh badan kita tuh habis capek-capek narik amberjack, narik ikan-ikan besar tuh langsung terbayar sudah sama tom yum, tumyum. Tumyum amberjack ini luar biasa sih. Ternyata memang ikan amberjack itu dimasak apa aja enak ya. Enak. Kalau yang masak gimana nih? Enak loh. Wah, muji masakan sendiri, tapi memang sih asli ini enak banget. Luar biasa. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Selain keindahan alamnya, Laut Jember juga memiliki kekayaan yang tak pernah habis. Mumpung lagi di sini, rasanya kurang afdol kalau saya gak sambil berlibur ya. Jadi kita di sini main line bass, dan untuk umpannya kita pakai umpan-umpan, bisa pakai micro jig, bisa pakai swimmer, bisa juga pakai minnow dan lain-lainnya. Bermain land bass memang berbeda banget ya feel-nya. Selain karena tantangannya berbeda, kita bisa sambil menikmati pemandangan sekitar. Full healing sih ini namanya. Setelah beberapa kali melempar umpannya, Okta mendapat sambaran duluan. Strike. Oh iya, Mantap memang Lady Angler land bass kita yang satu ini. Tahu deh kalau memang spot andalan susah dilawan. Wih, apa itu tak? Kerapu kah? Pogot. Dapat pogot. Wih, gokil. Oke banget ya Mas ya? Oke. Meski bukan ikan target kami yaitu ikan kerapu, tetap saja Okta sudah berhasil mendapatkan ikan. Ikan pogot alias triggerfish punya nama berbeda-beda di tiap daerah. Ada juga yang menyebut ikan ini dengan ikan ayam-ayam. Karena perilakunya yang mirip ayam, yaitu suka menyerang jika daerahnya diganggu. Jadi ikan pogot ini, dia memang hidup di sekitar terumbu karang atau di batu-batuan. Dia suka sembunyi di daerah situ buat mencari makanannya gitu. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Kenapa Bang? Nyangkut. Ya, nyangkut ya. Loh, Mas Yoyo ngapain nyebur? Mancing kan nggak perlu basah-basahan gitu. Wah, lurnya Mas Yo nyangkut tuh, dibela-belain sampai turun ke air. Emang sayang sih, satu lur tuh bisa harganya sampai 50-70 ribu, selagi bisa diambil mah mending kita ambil aja gitu tuh, luar biasa. Udah kena Mas Yo? Oh, aman kena tuh. Mantap. Kail yang tersangkut memang menjadi tantangan saat bermain casting di spot land bass Strike Back Mania. Umpan atau kail seringkali nyangkut di karang atau di batu. Untung masih dekat dan gak terlalu dalam ya Mas Yo. Dengan santai, tenang, dan tanpa henti, Okta terus melemparkan lurnya. Strike sih. Mas Yo, aku strike sih. Wah, ini sih nyindir Mas Yo kamu Okta. Udah tahu abis nyebur ambil lurnya. Malah dibercandain. Ada ikannya tuh. Oh, nyangkut tapi di batu. Ya kan telat kan? Sini. Aku bantuin. Tolong pegangin dah. Nah, demi Okta supaya berhasil menaikkan ikan, saya bantu dia angkat ikannya. Biar yang basah gak cuma Mas Yo. Dalam banget lagi dia. Lepas kali ya, Ta? Ikan bersembunyi cukup dalam, jadi butuh kesabaran untuk menariknya pelan-pelan dari dalam batu.
Oh, ada. Oh, dapat fokus nih. Tuh. Wih. Mantap. Ayo, Kak, gulung. Taruh dulu. Bisa nggak? Bisa. Tadi pakai Mino waktu ya? Mino. Pakai Mino luar biasa. Jadi kalau untuk fokus yang jenis ini justru siri perenang utamanya tuh berada di atas nih, atas dan bawah gitu, dorsal dan anal fin-nya gitu. Warnanya bagus banget, cuman bagian giginya lihat ah. Ngeri banget. Ini nggak setuju yang tadi ya? Oh enggak beda. Ini enggak setajam yang tadi, beda jenis. Cuman ini lihat di bagian giginya tuh. Kayak Dracula ya, ada taringnya 2 di atas. Mancing Mana Strike Back. Mantap! Masa iya saya cuma jadi penonton dari tadi? Harusnya keberuntungan saya datang nih. Oke, dapat. Wow, dapat. Akhirnya setelah beberapa kali melempar, lur saya berhasil menipu ikan penghuni pulau ini. Dengan cepat saya berhasil menggiringnya ke pinggiran. Wow, kesengget ternyata. Wow. Oh, fogot. Dapat fogot atau ikan ayam-ayam nih. Jadi memang di sana tuh banyak banget gerombolannya, saking banyaknya sampai kesengget dia tuh di bagian atasnya tuh. Mana lihat kamu strike ya? Iya tuh, tapi di bagian atasnya nih nggak kemakan nih. Gak itu Ya, nih. nggak apa-apa lah ya, yang penting dapat aja dulu. Oke, kita lanjut lagi, Mancing Mana Strike Back. Mantap. Strike Back Mania, kali ini saya mau berpetualang tidak jauh dari Jakarta, yaitu daerah Bekasi, tepatnya di Situ Rawa Gede. Di sini merupakan salah satu spot favorit bagi para pemancing untuk menyalurkan hobinya. Eits, tapi saya nggak sendiri. Ada seseorang yang sudah janjian dengan saya. Tapi mana ya? Kemana sih Simpo? Udah ditungguin dari tadi nggak datang-datang. Pelan. Wah, main nabrak aja nih. Ini siapa sih? Saya kenal. Coba dibuka. Wah, ini dia ternyata yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Sudah mau mulai lagi ini. Mulai apaan kan kita mau balap? Ini udah siap nih. Bukan balap ini maksudnya. Jadi kita itu mau mancing balap, bukan balapan motor. Gitu. Mancing balap? Mancing balap. Masa balapan sambil megang joran gimana sih? Ah, udah. Taruh aja, taruh. Bayar dulu kok, Strike Back Mania, ini adalah Pok Ciul, seorang komedian Betawi yang suka bikin ngakak. Nah, katanya si Empok selain jago ngelawak, jago juga mancing. Pas banget nih, di Situ Rawa Gede sedang diadakan event mancing balap. Langsung gaspol! Konsep dari mancing balap ini adalah adu cepat dan adu banyak dalam menaikkan ikan. Dan tentunya ada waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia. Biasanya kalau memakai umpan cacing, si ikan rakus, bawal yang menjadi buruan utamanya. Baru juga menurunkan umpan, pemancing sebelah langsung mendapatkan sambaran. Strike! Wah, sebelah dapat, Pak. Wow, udah strike aja ini. Waduh. Kok padahal di sebelah kita loh, Kok. Kurang nih kayaknya. Kurangnya mana ya, Bang? Wow. Lepas, Pak. Atas dulu, Pak. Kata Ge, kalau apa-apa jangan telolololo begitu. Makanya, jangan dulu strike. Kita dulu yang strike ya, Pak ya. Iya. Tiba-tiba, strike! Kembali pemancing sebelah Pok Ciul kembali strike. Wah, memang gacor dia ternyata. Seekor ikan bawal kali ini berhasil diamankan. Pok, apa kita nyebur aja ya, Pok ya? Aduh. Harusnya punya kita ini. Iya, harusnya ke sini.
Saya dan Pociul pun jadi makin panas nih melihat sebelah sudah strike 2 kali. Tiba-tiba terasa tarikan dari joran Pociul. Dan strike! Wah, dapat mana? Sini, Bang. Wih, keren, Bang, dapat ikan lele. Ini, Bang. Akhirnya Pociul berhasil mendapatkan sambaran dari sang predator. Ya, seekor ikan lele berhasil menjadi strike pertama Pociul pada hari ini. Nah, nih, Po, akhirnya strike juga, Po. Gimana? Melihat Pociul strike, saya pun semakin bersemangat. Ini dia yang saya nantikan. Strike! Strike, Po. Wih, dapat bawal, Po. Wuh. Mantap. Gini loh, Bang. Gini, Bang. Benar saja, seekor ikan bawal berhasil tertancap pada kail saya. Kita mancing lagi, Po. Jangan sampai kalah sama yang lainnya, Po ya. Oke, mancing mana strike back. Mantap. Strike! Strike, Po. Oh, pating, Po. Pating, wih. Pating, Bang. Wah, keren. Wow, akhirnya seekor patin muncul dan menjadi koleksi baru strike kali ini. Wih, congrat. Ini, Po, kalau mancing, Po. Nih, mancing nih, patin. Wih, hoki banget, hoki. Ya, jadi kita megangnya juga harus hati-hati nih. Soalnya, Po, ini tuh ada patinnya, Po, sama kayak ikan lele. Oke, lumayan. Saya dapat patin. Mancing mana strike back. Mantap. Joran Pociul kembali memakan korban. Strike! Tarikannya mantap. Nampaknya si rakus lele lah yang kembali melahap umpan milik Pociul. Wah, punya Po langsung dimakan, Po. Memang hokinya luar biasa, Po ya. Bang, sabar ya, Bang ya, Bang ya. Gak apa-apa ya, Bang. Iya ya. Ya, kagak dapet. Ya, payah banget mancing ah. Di kolam pemancingan seperti ini, hal membuat yang lain panas itu lumrah. Ya, hitung-hitung melepas stres ya, strike back mania. Strike! Nih, Po, kalau mancing segede segini, Po. Mantap, makanya jangan kencengin orang. Sombong banget. Sombong amat. Sombong amat. Akhirnya, sesi 1 event balap di kolam pemancingan Siturawagede pun berakhir. Dapat terbanyak silakan dibawa dan ditimbang di penimbangan ya, karena nanti akan ada merchandise dari Mancing Mania Trans 7 17. Berarti nomornya lihat. Jadi kira-kira siapa nih dari peserta yang berhak mendapatkan souvenir dari Mancing Mania Strike Back? Jangan-jangan saya atau Pociul nih. Ini kira-kira dapat berapa ekor ini, Bang? Berapa nih bawah dapat berapa nih? Wih, 17 ekor. Dan pemenangnya adalah Bang Singgi dengan total ada 17 ekor. Mantap, Bang! Selamat untuk pemenang event mancing balap ala Mancing Mania Strike Back kali ini. Anda gacor! Kali ini, Pociul punya ide istimewa lagi nih, Strike Back Mania. Menu makan siang kita adalah bawal goreng bumbu pepes. Sambil saya bersihkan ikan, Pociul mulai menghaluskan bumbu pepesnya. Bawang, cabai, kunyit tidak boleh terlewat ya, Strike Back Mania. Pastikan semuanya sampai benar-benar halus.
udah lapar banget ini kita. Lah udah beres. Lah, iya. Maaf ya Po, lama ya Po ya. Ikan yang sudah disiangi langsung dimarinasi dengan garam agar aroma amis hilang dan daging ikan menjadi semakin gurih. Setelah itu langsung kita goreng. Biarkan satu sisi matang terlebih dahulu, jangan dibalik karena bisa lengket. Ikan sudah matang, sekarang tinggal bumbu pepesnya kita tumis. Ikan tidak dimasak bersamaan dengan bumbu agar saat dimasak masih ada tekstur crunchy-nya. Dan ini dia hasilnya. Bawal goreng bumbu pepes ala Pociul. Dari tampilan sudah menggiurkan banget ya. Udah Po, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita makan. Wah, akhirnya Po, masakan kita udah mateng ini Po. Namanya apa nih Po? Yeay. Ini namanya ikan bawal goreng bumbu pepes. Wih. Biasanya kan pepes pakai daun pisang ya Po ya. Iya. Tapi kita dimodifikasi nih. Ayo Po, kita makan Po. Karena full rempah, jadi rasanya juara banget. Apalagi jika dipadu dengan daging ikan bawal yang fresh, bikin semakin lahap makannya. Kita potong Wow. gini. Coba kita makannya di ini loh. Ini sebenarnya antara ikan dan bumbu itu masaknya kan terpisah ya, Po ya. Coba nggak tahu kenapa rasanya tuh kayak nyatu dan kayak meresap sampai dalam gitu. Mancing mana strike back? Mantap.